Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Adiba semuanya. Balik lagi sama aku Adiba Syahdatunisa di Learning Journal pertemuan kelima mata kuliah penulisan berita dan artikel. Jadi Sobat YouTube, kali ini aku akan membahas mengenai rubrik judul berita dan lead dalam berita. Nah, buat kamu Sobat YouTube, jangan lupa ya buat dengerin aku di channel YouTube Adiba Syahdatunisa. Nah, Sobat YouTube, ada yang tahu nggak sih apa arti dari rubrik? Nah, jadi rubrik adalah bagian tetap dalam koran yang membantu mengelompokkan berita berdasarkan topik seperti berita utama, ekonomi, politik, olahraga, dan budaya. Nah, yang dimana subrubrik ini membagi topik-topik besar tersebut menjadi lebih spesifik sehingga para pembaca dapat menemukan informasi yang mereka cari dengan lebih mudah Sobat YouTube. Jadi nih ya Sobat YouTube, bahwasannya menentukan rubrik dan subrubrik dalam halaman koran adalah sebuah langkah yang penting untuk memastikan konten yang akan disajikan terstruktur dengan baik, mudah dipahami, serta sesuai dengan kebutuhan para pembaca. Nah, Sobat YouTube, ada yang tahu nggak sih bagaimana sih cara menentukan rubrik pada halaman koran? Nah, kalau Sobat YouTube belum tahu, yuk sama-sama kita belajar bareng bagaimana sih menentukan rubrik pada halaman koran. Nah, Sobat YouTube, bahwasannya cara pertama untuk menentukan rubrik pada halaman koran adalah mengidentifikasi tujuan dan sasaran pembacanya nih. Nah, jadi, identifikasi sasaran pembaca akan memungkinkan redaksi untuk menentukan jenis informasi yang relevan dan menarik bagi para pembaca. Nah, sehingga struktur rubriknya itu dapat mencerminkan kebutuhan serta preferensi mereka. Dan juga nih ya Sobat YouTube, dalam pemilihan rubrik utama itu harus sejalan dengan fokus seorang editorialnya nih. Apakah koran tersebut lebih condong kepada berita politik, atau lebih condong kepada analisis ekonomi, atau lebih condong kepada laporan investigasi, dan atau lebih condong kepada konten hiburan. Nah, jadi seorang editorial itu benar-benar harus menentukan rubrik tersebut tuh lebih condong kepada yang mana. Selanjutnya nih ya Sobat YouTube, yang kedua itu ada menentukan rubrik utama. Nah, jadi rubrik utama adalah sebuah kategori besar yang membagi konten koran. Nah, biasa nih ya, rubrik ini didasarkan pada jenis informasi yang akan disajikan. Oh ya Sobat YouTube nih, aku akan memberikan sebuah contoh dari rubrik utama yang umum dalam koran, yaitu yang pertama itu ada berita utama. Nah, jadi rubrik yang berisikan isu-isu penting yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Lalu yang kedua itu ada politik dan pemerintahan. Nah, jadi rubrik ini nih biasanya berisi liputan mengenai kebijakan, pemilu, dan perkembangan politik Sobat YouTube. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga itu ada ekonomi dan bisnis. Jadi rubrik ekonomi dan bisnis ini menyajikan suatu berita terkait perkembangan ekonomi, industri, dan finansial. Nah, lalu yang ketiga, cara menentukan rubrik ini yaitu menentukan subrubrik. Nah, jadi nih subrubrik ini Sobat YouTube digunakan untuk penyusun informasi yang lebih terperinci agar mudah ditemukan oleh para pembaca. Nah, subrubrik ini nih biasanya mendukung rubrik utama dan berfungsi sebagai kategori yang spesifik. Nah, lalu Sobat YouTube, yang selanjutnya yang keempat itu ada menyesuaikan dengan struktur dan tata letak halaman nih. Jadi ya, ada hal yang harus diperhatikan ketika kita nih ingin menempatkan suatu rubrik. Nah, yaitu sebagai berikut nih Sobat Pinky. Yang pertama itu ada prioritas berita. Nah, jadi berita utama ini nih biasanya berada di halaman paling depan Sobat YouTube. Lalu yang kedua itu ada keseimbangan. Nah, jadi nih Sobat YouTube, bahwasannya berita utama dan berita mendalam nih sebaiknya diimbangi dengan konten yang ringan seperti hiburan dan feature. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga itu ada visual Sobat YouTube. Nah, jadi penggunaan
dengan gambar yang baik dan desain serta tata letak yang mendukung pengelompokan rubrik nih, ini akan memudahkan para pembaca baca suatu rubrik tersebut. Nah, jadi nih sobat YouTube semuanya nih, ada fungsi rubrik dan subrubrik. Nah, apa sih fungsi rubrik dan subrubrik itu? Nah, jadi fungsi dari rubrik dan subrubrik ini berfungsi untuk memudahkan para pembaca dalam memilih berita yang ingin mereka baca. Nah, dengan adanya rubrik yang jelas ini, koran dapat menarik perhatian para pembaca dan meningkatkan pengalaman membaca mereka. Namun juga nih ya sobat YouTube, bahwasanya penentuan rubrik dan subrubrik yang tepat ini memerlukan suatu analisis kebutuhan para pembaca dan tren yang sedang berkembang saat ini. Ada juga nih sobat YouTube, tujuan terbentuknya rubrik dan subrubrik dalam sebuah majalah atau surat kabar. Nah, jadi yang pertama itu ada untuk memudahkan untuk mengisi halaman-halaman surat kabar maupun majalah. Nah, jadi nih sobat YouTube, ibaratkan sebuah pameran, rubrik adalah sebuah stand yang menawarkan produk dengan keistimewaannya masing-masing. Lalu yang kedua itu ada mempermudah pembagian tanggung jawab redaksinya, yang dimana nih setiap rubrik harus ada yang namanya penanggung jawabnya sobat YouTube. Selanjutnya nih sobat YouTube, ada juga loh pengaruh rubrik dan subrubrik terhadap minat para pembaca. Nah, jadi struktur rubrik dan subrubrik dalam koran ini memainkan peran penting sobat YouTube dalam membentuk pengalaman para pembaca. Nah, dengan pengorganisasian yang sistematis, rubrik ini dapat membantu menyajikan informasi secara lebih struktur hingga memudahkan para pembaca dalam menemukan topik yang relevan dengan minat mereka. Ini ya sobat YouTube, bahwasannya tanpa adanya rubrikasi yang jelas, para pembaca ini dapat merasa kesulitan dalam menyaring informasi dan memahami isi koran secara efisien. Oke sobat YouTube, selanjutnya nih ya, aku akan menjelaskan bagaimana sih menjelaskan pengertian judul berita dan cara memilih judul berita. Nah, sobat YouTube semua, di sini ada nggak nih yang tahu apa sih pengertian dari judul berita? Nah, bagaimana sih cara memilih judul berita yang baik, yang benar dan menarik untuk dibaca oleh para pembaca? Nah, jadi nih ya sobat YouTube, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judul ini didefinisikan sebagai suatu nama yang digunakan untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara singkat isi atau maksud buku atau bab buku tersebut. Karena itu nih sobat YouTube, judul berita harus bersifat representatif atau menggambarkan secara keseluruhan isi berita. Sobat YouTube Adiba, ada loh syarat-syarat dalam memilih atau membuat judul berita yang baik. Nah, jadi yang pertama itu harus provokatif. Nah, berita judul harus membangkitkan minat dan perhatian para pembaca nih untuk membaca berita yang telah dibuat. Yang dimana nih rangkaian paragraf pertama ini harus ada unsur 5W1H. Syarat yang kedua itu ada singkat dan padat. Nah, jadi nih ya sobat YouTube Adiba, bahwasannya judul berita ini harus bersifat tegas, lugas, terfokus langsung nih pada pokok atau intisari berita dan tidak bertele-tele atau harus langsung to the point dalam menulis judul berita itu. Yang dimana nih judul berita yang baik ini tidak lebih dari 4 atau 7 kata sobat YouTube. Nah, gimana nih sobat YouTube Adiba, udah paham kan apa arti dari judul berita? Gimana sih syarat dalam menentukan atau membuat suatu judul berita? Nah, selanjutnya nih ya, kita akan melanjut kepada pengertian lead berita dan cara memilih lead berita. Oke nih sobat YouTube Adiba, sambil mendengarkan Learning Journal pertemuan kelima ini, kamu boleh banget nih sambil ngopi-ngopi santai, sambil makan roti atau sambil makan pisang goreng. Nah, pas banget kan ya di pagi-pagi ini kamu nonton sambil
minum kopi atau sambil minum teh atau sambil minum susu, ditemani dengan pisang goreng yang hangat yang baru saja dibikin oleh mama. Oke nih Sobat Pinky, lanjut saja ya kepada pengertian lead berita dan cara memilih lead berita. Nih jadi ya Sobat Pinky, lead berita adalah suatu paragraf pertama dalam berita yang mengandung gambaran umum dari berita tersebut. Yang dimana nih ya, dalam sebuah berita, lead berita ini atau teras berita merupakan bagian yang paling penting Sobat YouTube, karena pada bagian tersebut termuat isi pokok berita. Yang dimana juga nih ya Sobat YouTube Adiba, lead berita ini dapat terdiri atas sebuah kalimat atau merupakan suatu paragraf nih yang terdiri atas beberapa kalimat yang berfungsi sebagai daya tarik para pembaca. Nah, Sobat YouTube, penulisan lead berita atau teras berita ini merupakan ya suatu hal yang harus diperhatikan dalam penerbitan suatu berita. Nah, oh ya Sobat YouTube Adiba semuanya, ada juga loh hal yang harus kita perhatikan nih ketika kita sedang memilih kata dalam membuat berita. Nah, jadi yang pertama itu ada harus membedakan kata-kata yang memiliki makna denotatif dan makna konotatif. Nah, apa sih kata makna denotatif dan makna konotatif itu? Nah, jadi nih ya, salah satu aspek yang perlu diperhatikan di dalam membedakan antara makna denotatif dan konotatif yaitu makna denotatif ini merujuk pada makna yang lebih lugas dan objektif seperti ini ya yang terdapat dalam kamus, sehingga lebih tepat digunakan dalam penyampaian fakta nih ya, agar tidak menimbulkan ketidakjelasan atau kesalahpahaman. Nah, sementara itu juga nih ya, kata yang bersifat konotatif ini memiliki makna tertentu yang dapat mempengaruhi persepsi para pembaca Sobat YouTube. Nah, jadi nih ya, penggunaan kata konotatif ini dalam suatu berita harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengarahkan opini atau membangun narasi yang negatif. Kita itu harus menggunakan kata-kata yang tepat dalam setiap ejaannya. Ya, jadi nih, penggunaan ejaan yang tepat ini tuh sangat penting sekali untuk menjaga kredibilitas, kejelasan, dan profesionalisme nih suatu tulisan. Nah, karena nih ya, kesalahan ejaan itu dapat mengurangi kepercayaan para pembaca terhadap isi berita, bahkan ya dapat mengubah suatu makna Sobat YouTube. Nah, karena itu nih Sobat YouTube nih, seorang jurnalis ini harus memastikan nih setiap kata yang digunakan sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku, seperti ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Nah, selain itu juga nih ya, penggunaan alat bantu seperti kamus atau perangkat lunak pemeriksaan ejaan ini bisa banget nih membantu mengidentifikasikan kesalahan sebelum berita atau tulisan tersebut dipublikasi. Dengan demikian nih ya Sobat YouTube Adiba, penentuan rubrik, pemilihan judul, lead, dan diksi yang sangat tepat sangat penting sekali nih dalam membuat koran yang menarik bagi para pembaca dan dapat meningkatkan pengalaman membaca mereka. Aku Adiba Syedatunisa pamit undur diri. Sampai jumpa di video Learning Journal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.